Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Julaikah, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan ketiga, Universitas Negeri Malang, PPL siklus 1 pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabar anak-anak? Oke, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai pembelajaran, berdoa dulu. Monggo ketua kelasnya. Sebelum kita mulai pelajaran pada kesempatan ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, pertemuan kali ini apakah ada yang tidak masuk? Oke, alhamdulillah semua masuk ya. Oke, untuk bacaan dulu sebelum kita mulai kita explain dulu ya. Ini namanya dada. Dada ya, benar ya. Oke, ini saya Marina. Ada yang pernah tahu? Oke. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Oke, siap ya? Siap. Oke. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Oh maaf, di atas Menara. Oke, menara. Saya kepala. Menara. Oke, lagi. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Satu kali lagi. Nanti kalau sudah saya ajak. Konsentrasi nanti kalau sudah diajak. Berarti perlu apa? Konsentrasi. Lagi. Satu kali lagi, ini yang biasa dulu ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Menara menari di atas. Marina menara di atas menara. Menari. Oke, tepuk tangan. Oke, lanjut saja. Kalian kemarin sudah pertemuan pertama kemarin kalian sudah apa kemarin? Tentang apa? Tentang uang ya, tentang uang masuk ke pembayaran. Terus sekarang yaitu konsepnya. Apa saja termasuk alat pembayaran non tunai? Oke? Usaha uang, alat uang elektronik ataupun e-money. Oke. Terus ada lagi? Kartu kredit. Selain yang disebutkan, alat pembayaran juga bisa termasuk seperti e-tol. Oke, juga. Ya, ada lagi? Saya sendiri biasanya lumayan sering menggunakan GoPay. Oke, ya. Oke, ada lagi? Oke. Saya suka menggunakan OVO. Oh iya. Oke, Om buat teman-teman. Apa resikonya jika melakukan pembayaran total ya? Maaf, dalam jumlah yang sangat besar. Kalau jumlah besar itu kan susah ya. Gimana? Resikonya apa? Oke? Memiliki risiko kriminalitas yang tinggi, sehingga bisa menyebabkan kayak pencurian, terus pemerasan atau perampokan. Oke.
Saya kalau ngambil uang bosnya sekolah itu selalu pakai mobil sama bendahara saya. Tujuannya tadi itu menghindari kriminalitas. Kalau pakai sepeda itu rawan karena nanti bisa dicegat di jalan langsung ya, langsung direpet. Kalau mobil kan enggak. Kalau sekiranya mamanya mau direpet, tunggu aja kalau bawa banyak. Kalau saya gitu, mesti kalau mau ngambil uang di Bank Jatim ada bos-bos itu kan di atas 100 itu ya itu pakai mobil lebih aman. Oke, ada lagi? Saya. Oke. Jika kita membawa uang tunai dengan jumlah yang besar, maka akan ada muncul rasanya kekhawatiran terhadap kejahatan. Oke. Biar nggak was-was, biasanya ini pengalaman saya sendiri juga ya. Kalau ke bank itu pakai baju yang biasa saja, terus tasnya ada itu pakai tas kresek. Itu harus banyak. Ternyata itu saya mengamati beberapa pembisnis di pembisnis ya, orang-orang yang pembisnis itu kebanyakan kalau mau ngambil uang atau setor uang itu pakai sandal jepit, kemudian pakai kresek hitam, bukan yang modis yang berbahaya. Tujuannya apa? Menghindari tadi was-was. Kalau kita nyantai pakai baju sederhana, dikiranya ya orang-orang biasa-biasa aja, nggak bawa uang banyak kan ya. Itu taktiknya. Jadi kita nggak was-was, antisipasi. Kalau bergaya itu kan nanti kan dilirik orang, oh ini bergaya, berarti kan apa? Uangnya banyak. Itu terang sekali untuk pencurian, apalagi kalau masuk ke oke, aplaus buat temannya semua. Berikutnya, apa kalian sudah menggunakan alat pembayaran modern? Sudah? Sudah ya? Yang lainnya sudah semua? Sudah. Alhamdulillah. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu pertama, kalian yaitu mampu membedakan fungsi uang asli dan uang tunai. Kedua, yaitu menggunakan jenis alat pembayaran berbasis elektronik sebagai alat pembayaran. Ketiga, kalian diharapkan mampu menentukan kelebihan dan kelemahan sebagai alat pembayaran non tunai dalam perekonomian dengan tepat. Oke, sekarang saya ini menggunakan metode pembelajaran yaitu PBL. Apa itu PBL? Problem based learning. Silakan amati apa yang ada di video.
Sudah diamankan tadi? Apa yang kalian lihat di dalam video tadi? Oke? Konsep? Wah, oke, ada lagi? Evolusi sistem pembayaran seperti sistem barter, kemudian sistem uang. Oke, ada lagi? Oke. Syarat uang, assurance, trouble, portability, visibility, dan lain-lain. Ada lagi? Oke. Tadi video tadi bahwa saya lihat yaitu fungsi asli uang yaitu sebagai alat menukar dan fungsi turunan yaitu sebagai alat pembayaran dan juga penimbun kekayaan. Ada lagi? Sudah? Aplaus buat temennya semua. Sekarang saya bagikan LKPD-nya. Jadi kalian silakan membuat kelompok, kemudian saya bagikan LKPD kalian. Namanya kelas seperti biasanya. Ya. Oke, silakan buat kelompok. Kalian sudah menerima LKPD. Setiap kelompok itu ada LKPD-nya. Silahkan kalian setiap kelompok membuat infografis. Bisa menggunakan HP kalian. Satu kelompok bisa menggunakan satu HP ya, untuk membuat infografis. Kemudian nanti silahkan presentasikan di depan kelas. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Oke, siap. Satu kelompok satu ya.
ganti kamera. 1 2 3. Oke, hidupin lagi. Upload 1 2 3. Balik mana deh kamu? Istirahat kedua akan berakhir dalam 5 menit. The second break will be ended in 5 minutes.
30 menit. 30 menit. Banyak kalau saya oke aku sampai terus Waktu oh iya, selesai ya. Oke, yang lain? Ada yang sudah selesai? Tunggu ya, nomor 1 lagi ya. Kelompok 1 sudah selesai, tunggu kelompok lain ya. Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Iya, udah. Ya itu mau disuruh Sudah selesai semua? Ada yang belum selesai? Belum? Kurang dikit ya? Oke, saya tunggu ya. Untuk kelompok yang sudah selesai, saya tunggu menurutnya. Yang sudah selesai bisa berdiri ya.
kami. Oke, silakan kelompok 1 bisa presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang begini kami dari kelompok pertama ya yang sudah menyelesaikan kelompok pertama berkenan untuk memaparkan kepada kalian dan memberi kalian wawasan mengenai pengertian fungsi asli turunan. Nah, sebelum kita mengetahui mengenai fungsi asli dan fungsi satuan dari uang, itu kita harus mengetahui dulu definisinya. Nanti setelah pengertian kita baru tahu oh fungsinya itu begini. Nah, pengertian sendiri fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang adalah fungsi yang melekat pada uang sejak awal diciptakan, yaitu sebagai alat tukar dan satuan hitung. Jadi uang misalnya kalian membawa uang 2.000 gitu, nah itu apa fungsi aslinya? Ya memang tertera harganya itu untuk apa? Untuk satuan hitungnya. Misal ini harganya berapa, yaitu uangnya itu buat ambil sarangnya. Terus fungsi turunannya itu adalah fungsi yang muncul sebagai akibat dari fungsi asli uang, yaitu sebagai alat pembayaran, alat penyimpanan kekayaan. Contohnya misal kalian ingin menabung atau enggak buat kredit apa, gitu, investasi, saham, gimana, nah, itu termasuk fungsi turunan uang. Misal ada direktur yang memberi saham atau investasi ke perusahaan lain. Nah, berarti direktur itu sedang memerankan fungsi turunan uang. Yang pertama yaitu fungsi asli. Fungsi asli uang alat tukar yaitu berfungsi sebagai alat tukar karena dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa. Tanpa uang manusia akan kesulitan untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, kita menentukan satu contoh, yaitu Anda sedang membeli sepiring nasi goreng di warung makan dengan uang 15.000. Seorang petani menjual hasil panennya kepada pedagang dengan uang. Nah, jadi fungsi asli uang itu sebagai alat tukar dan untuk sumber satuan untuk membayar gitu loh. Jadi kita misal kayak itu ya, contohnya membeli nasi goreng 15.000 itu merupakan fungsi asli tukar. Bagi hitung satuan. Nah, ini kalau satuan hitungnya uang itu berfungsi sebagai satuan hitung karena dapat digunakan untuk menentukan nilai atau harga suatu barang atau jasa. Misal jasa tukang potong buat anak kecil itu bayarnya berapa ya, yang tahu? Berapa dulu ya? Nah, itu biasanya yang potong-potong. Contohnya harga sepiring nasi goreng ada 15.000 seperti tadi, harga 1 kilogram beras. Nah, berarti buat patokan kalau 1 kilogram beras berarti 10.000. Berarti 2 kilogramnya berapa? 20.
uang. Fungsi turunan uang yaitu alat pembayaran karena dapat digunakan untuk membayar berbagai macam kewajiban seperti kewajiban membayar barang atau jasa, kewajiban membayar pajak, dan kewajiban membayar hutang. Nah, kita juga menyantumkan contoh yaitu Anda membayar tagihan listrik dengan uang dan juga Anda membayar pajak penghasilan dengan uang. Jadi dari fungsi turunan uang ini kita bisa menggunakan uang itu untuk kayak membayar kewajiban jasa yang sudah kita gunakan. Nah, untuk uang sebagai alat penyimpanan itu adalah kekayaan uang berfungsi sebagai alat menyimpan kekayaan karena dapat digunakan untuk menyimpan nilai kekayaan seseorang. Tapi dari kelompok kami sarankan kalau misal untuk menabung di jangka waktu yang panjang itu sepertinya jangan uang, maksudnya jangan menyimpan dengan manual kayak celengan. Nanti bisa dijual. Karena kenapa? Karena kan kemarin yang sudah kita pelajari, uang itu kan ada perubahannya buat pemusnahan dan proses lainnya. Takutnya kalau misal kalian nilainya itu sendiri. Kami ada sedikit sanggahan atau pertanyaan. Ada yang menyanggah atau menanggapi? Silakan. Tadi uang itu ada 3. Pertama yaitu ada uang asli, kemudian ada uang turunan, kemudian yang terakhir adalah untuk menyimpannya. Oke, ada yang tanya? Silakan. Kalau punya uang banyak, bisa termasuk uang digunakan untuk apa? Untuk investasi. Investasi sekarang itu lebih baik menggunakan investasi berupa membeli tadi benar teman kalian, tanah, kemudian emas. Kalau kita investasi berupa uang itu untuk tahun sekarang sama tahun 2 atau 5 tahun ke depan itu berbeda, sehingga lebih baik investasinya berupa tanah atau emas. Kemudian untuk uang asli, nah tadi kan ada uang asli, kemudian ada uang turunan. Kalau uang asli untuk apa tadi? Ya, seperti alat tukar. Kemudian kalau uang turunan sebagai alat bisa pembayaran ya. Mau tanya? Oke, silakan. Contoh uang sebagai penyimpan kekayaan itu seperti apa? Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin bukan tadi Mbak pendengarnya. Sebagai alat penyimpan itu yang sudah kami jelaskan tadi, contohnya kayak investasi atau yang lainnya itu buat menyimpan uang, walaupun mungkin nggak berupa uang, kayak misal kita beli tanah buat investasi di masa depan. Nah itu nggak berupa uang kan, jadi itu yang juga namanya investasi, cuma emang nggak berupa uang. Oke, ada lagi? Jian, tapi nggak jadi lah. Itu mau tanya, apa syaratnya uang bisa disebut sebagai uang? Kayak apa ya? Apa yang menjadi syarat uang sebagai alat tukar? Uang itu bisa menjadi syarat buat kita tuh ya, uang itu pertama secara logikanya harus diakui negara. Misal kalian pakai uang di zaman purba, terus kalian pakai zaman sekarang, siapa yang mau menerima? Terus syarat uang sendiri dalam ekonomi yang sudah dijelaskan oleh kita di video itu kan ada beberapa, mungkin kami akan lebih menghafalkan lagi. Tapi untuk yang kami tahu, jika kalian menemukan uang yang memang diakui negara yang masih relevan di zaman sekarang, itu kan bisa cek dari kertasnya. Kayak kemarin soal yang sudah
dikasih ikutin itu harus ada cahaya kan, biasanya ada kayak gambar yang kalau udah ada tembus pandangnya gitu, terus ada kayak seret-seretan, nah itu berarti sudah asli. Pita, ada pita. Oh iya, ada pitanya. Ini Oke, sudah? Oke, aplaus buat kelompok 1. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi temannya ada yang berbayar syarat uang pertama yaitu apa? Harus siapa yang mengeluarkan? Bank Indonesia. Kalau yang mengeluarkan Bu Titin, enak Bu Titin ya? Iya. Ya. Terima saya dibagikan ya. Karena ini syarat uang, berarti yang mengeluarkan harus Bank Indonesia. Karena apa? Persetujuan dari pemerintah. Apalagi selain itu? Tahan lama, mudah dibawa. Mudah dibawa. Itu tadi satu. Tahan lama. Nilainya stabil. Nilainya stabil. Kiri atas berbagai nominal. Ada beberapa nominal mulai dari nominal 1.000. Kalau sekarang 500. Kalau zamannya begitu itu 5%. Iya, waktu SD itu 5% itu bisa buat beli ya. Kalau begitu dulu itu sabu itu 25 sen. Itu bisa buat beli minum, bisa buat beli makan, bisa buat beli jajan. Itu 25. Kelas 5, kelas 6 baru uangnya naik 100 sen, baru bisa beli macam-macam. Gitu. Sekarang kan enggak ya? Minimal kan 500 sudah dapat apa kita? Iya, permen satu. Kalau kita sekarang beli makan minimal 10.000. Nah itu. Nah sekarang berarti kan apa? Uang tadi sebagai alat untuk menyimpan kan ya. Nah, kalau kita menyimpan uang tahun dulu dan sekarang nggak ada hal yang mengingatkan itu. Buat investasi yaitu apa? Beli tanah, beli emas. Ya. Oke, aplaus buat kelompok 1. Oke, kelompok berikutnya yang sudah siap silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang infografis, yaitu kelebihan dan kelemahan alat pembayaran tunai. Pertama-tama, apakah kalian tahu apa itu uang? Tahu. Ya. Tidak. Kalau belum lebih spesifiknya saya akan jelasin. Rupiah adalah salah satunya alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. Rupiah merupakan salah satu simbol kedaulatan negara yang wajib dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Namun zaman sekarang terdapat alat pembayaran tunai dan non tunai. Berikut adalah kelemahan dan kelebihan uang tunai. Sebelum itu, uang tunai juga terdapat dibagi dari dua, yaitu sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal, kertas, dan logam sebagai alat pembayaran. Untuk
Untuk kelebihannya yaitu pembayaran tunai adalah umum dan dapat digunakan di mana saja. Mengurangi risiko hutang, transaksi menjadi lebih mudah, menjaga kebebasan dan otonomi. Untuk kekurangannya, memiliki yaitu mudah hilang, rawannya terjadi kriminalitas, kebersihan yang buruk, dan resiko terjadinya kerugian. Alat pembayaran tunai juga adalah salah satu alat pembayaran termudah dan paling banyak ditemukan di daerah, kota, atau pelosok. Alat pembayaran tunai dapat ditemukan di pasar, warung, minimarket, penjual kaki lima, dan lain sebagainya. Berikut ini apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada sanggahan? Boleh di-slide paling kan ada saya mau tanya, itu kan merupakan salah satu simbol kedaulatan negara yang wajib dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Contoh realita dari terima kasih rupiah itu ada agensi apa, ada kepentingan apa kok bisa rupiah itu jadi simbol kedaulatan negara? Soalnya kan rupiah kan menjadi alat untuk keseharian kita buat beli-beli sesuatu dan buat menyanggah ekonominya kita, buat ekonomi negara Indonesia kan. Jadi harus dihormati dengan cara kan kita kan nggak boleh memperlakukan uang dengan semena-mena kayak dilipet-lipet, kayak terus dicuci, terus digunting-gunting, itu kan nggak boleh, kan ada pasal-pasalnya. Jadinya emang harus dihormati dan dihargai. Soalnya emang berharga. Ada lagi? Mungkin sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Kalau ada kekurangan kami juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5. Tadi mengatakan kita harus sangat berhati-hati dengan biasanya rata-rata di pasar-pasar itu kalau uang itu di staples itu sebenarnya nggak boleh. Kalau uang di staples kemudian kita masukkan di dalam bank, kita kan ada ya store uang pakai kartu ya, maksudnya langsung pakai alat itu ya, itu kadang banknya nggak mau terima, melipat dikit itu nggak mau terima. Nah, makanya sekarang ada beberapa aturan yang dilarang untuk kayak staples nggak boleh, kemudian jebol-jebol itu nggak boleh. Tujuannya itu kalau dimasukkan di mesin untuk memasukkan uang itu nggak mau terima. Jadi nggak semudah itu, apalagi kalau uang yang 50, 75 dan 100 itu nggak mau kan, harus kalau berapa? Silakan. Kelompok berapa ini? 2. Oke, nomor 2 silakan. Kirim dulu di DA ya. Ini teman nih. Teman. Sendiri mendingan bertiga.
beberapa unsur pengaman rupiah dan cara untuk mengenali uang rupiah dengan uang palsu. Yang pertama, cara membedakan uang asli dengan uang palsu. Itu dengan cara pertama yaitu dilihat perubahan warna benang pengaman pada pecahan uang 100.000 dan 50.000 perisai logo BI pada pecahan 100.000, 50.000 dan 20.000, menemukan angka berubah warna yang tersembunyi pada pecahan 100.000, 50.000, 20.000 serta 10.000 dan gambar tersembunyi berupa tulisan BI dan angka. Dari setiap nominal-nominal tersebut pasti memiliki pengamanan tersendiri. Seperti 100.000 dan 50.000 memiliki benang seperti benang pita yang dapat berubah warna jika dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, perisai logo BI dari pecahan tersebut dapat berubah warna juga seperti benang pada pecahan 100.000 dan juga 50.000. Kedua, dapat diraba. Anda dapat merasakan ada bagian uang yang kasar, yaitu pada gambar utama, gambar lambang negara, angka nominal, huruf terbenam, frasa negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tulisan Bank Indonesia. Tunanetra bisa meraba kode blind code di sisi kiri dan kanan untuk mengenali nilai nominal dan asli atau tidaknya uang kertas. Yang ketiga yaitu di terawang. Angkatlah uang dan arahkan pada cahaya. Anda bisa menemukan gambar pahlawan, gambar ornamen pada pecahan tertentu, dan logo BI yang akan terlihat utuh. Unsur pengaman pada uang rupiah. Bila Anda mempunyai pecahan 100.000 maupun 50.000 bisa dilihat untuk di sini terdapat ada sebuah benang dan jika dilihat dari depan akan seperti berwarna keunguan dan bila seperti masnya untuk nominal 100.000 dan untuk dari sisi kanan maupun sisi kiri dapat berubah warna menjadi silver ke hijau-hijauan. Gambar televisi atau rectangular horse. Pencetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan cetakan pada bagian muka dan belakang tempat dan saling mengisi jika diterawang ke arah cahaya. Yang ketiga, hasil cetak memendar. Hasil cetak akan memendar dalam satu atau beberapa warna berbeda dengan sinar ultraviolet. Sekian presentasi dari kami. Apa ada tanggapan atau pertanyaan? Jelas dulu. Menurut kalian kenapa Bank Indonesia menerapkan pengaman pada uang kertas? Karena kenapa Bank Indonesia menciptakan pengaman untuk uang yang asli? Karena di era sekarang ini banyak orang yang ingin memiliki uang yang sangat banyak dan melakukan berbagai tindak kriminalitas seperti menciptakan uang palsu, dan itu dapat kita gunakan untuk membedakan uang asli dengan uang palsu. Ini dari kelompok kami sebelumnya agak sedikit bingung dengan yang kamu sudah tahu kayak pasti gitu loh. Boleh dijelasin?
Ya. Oh, berarti yang namanya mengendar. Ya. Oh. Mungkin. Ya. Saya juga baru tahu. kan nggak semua orang ya tahu bagaimana cara membedakan uang asli sama uang palsu kan. Terus mereka juga kan nggak tahu ya apa karakteristik uang asli kan. Nah, terus bagaimana sih menurut kalian? Bagaimana cara kalian itu menyampaikan kepada orang-orang bahwa ini tuh uang asli dan uang palsu? Apakah harus melalui edukasi atau sosialisasi lagi? Bisa dengar pertanyaan dulu. Jadi begini ya, saya ulang pelan-pelan. Iya. Kan nggak semua orang nih ya tahu bagaimana sih karakteristik uang asli sama uang palsu. Lebih-lebih lagi kayak orang tua kan, pasti mereka ya nggak bakalan ngurusin ya ini uang asli atau uang palsu. Yang mereka tahu kan, ya ini uang gitu ya. Terus menurut kalian, bagaimana sih cara kalian itu untuk menyampaikan kepada orang-orang yang belum tahu cara membedakan uang asli atau uang palsu, sama memberitahu apa karakteristik uang asli itu kayak gimana gitu, apa melalui edukasi tadi ya, edukasi yang kalian lakukan itu edukasi yang seperti apa gitu. Sebenarnya untuk membedakan uang palsu dan asli sudah sering dilakukan pemerintah melalui iklan masyarakat. Masyarakat sudah mengedukasi pemerintah sudah memberikan edukasi cara membedakan uang asli dan uang palsu melalui iklan masyarakat yang sering. Mungkin bisa melalui pendidikan formal seperti yang kita pelajari saat ini untuk cara membedakan uang asli dengan uang palsu. Kayak gimana? Melakukan pembelajaran seperti sekolah kita kali ini. Kayak kita kan formal, kan jadi tahu kan cara membedakan. Saya rasa cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada temennya bertanya bagaimana cara membedakan uang palsu dengan uang asli. Pernah nggak mendengarkan di TV itu sponsor di Rawang, di Raba, Iya. gitu yuk. Itu secara nggak sengaja itu Pak sudah promosi bahwa apa harus bisa membedakan uang asli dan palsu. Iya. Kemudian tadi ada temennya memendar ya, memendar tadi. Memendar itu kalau kita lihat permainan terus kemudian ada warna yang kayak gini loh. Bisa warna kayak warna kalau digerakkan warna merah, digerakkan warna biru. Ya seperti itu. Berarti kalian sudah tahu ya kalau uang ternyata nggak semudah itu membuat. Jadi prosesnya itu ulangan dulu itu kalau dulu kalau membuat uang hanya membuat uang sekedarnya aja. Karena semakin lama, semakin perkembangan zaman, semakin banyak orang ingin banyak uang, sehingga banyak pemalsuan uang, sehingga apa? Semakin tahun, semakin zaman pemerintah menggalakkan perkembangan uang, gimana caranya tidak bisa ditiru atau dipalsukan. Tapi namanya pencuri kan juga itu ya, pinter-pinter ya. Yang saya tahu terakhir itu uang asli di Faro, pernah tahu ya? Jadi separuh uang asli, separuh uang palsu. Ada seperti itu.
Ada, tapi tidak kelihatan. Nggak tahu gimana caranya fitur jari. Sehingga apa? Susah juga itu kalau tidak hati-hati. Biasanya yang tahu itu malah pihaknya. Kalau dipilih benar, baru tahu oh ternyata separuh ini uang asli, separuh uang palsu. Berarti kan contoh uang 100.000 menjadi 200.000. Kalau dikalikan itu banyak sekali. Nah, ya, aplaus buat teman semuanya. Kalian sudah mengerti ya apa itu uang? Ya. Jadi uang tadi itu yaitu ada uang asli, kemudian ada uang lunak. Ya, uang asli yaitu untuk sebagai alat tukar. Kemudian kalau uang turunan yaitu sebagai alat pembayaran. Kemudian jenis Saatnya jam ke-9 dimulai. It's time to begin the next lesson. kemudian jenis bahan uang yaitu ada uang kertas, dan juga ada uang pulsa. Dan juga ada uang kartal atau uang viral. Uang kartal itu apa? Uang kertas dan logam yang kita gunakan sehari-hari. Kalau uang viral, cek, giro, apa kita gunakan untuk sehari-hari? Tidak, hanya kalangan tertentu yang menggunakannya. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan. Oke. Dari beberapa teman kalian tadi, yang teman kalian yang prestasi, apa kesimpulan dari yang ada tentang konsep uang? Oke? Jadi untuk presentasi kali ini kita memahami tentang uang, di mana salah satunya kita memahami jenis dan fungsi uang. Itu ada yang pertama itu fungsi asli uang, di mana fungsi asli itu berperan untuk sebagai alat tukar dan satuan hitung. Sedangkan fungsi uang untuk fungsi turunan itu menentukan tingkat efisiensi transaksi, standar atau ukuran pembayaran yang ditunda atau standard of different payment. Plus buat temennya. Ada lagi. Oke. Jadi yang telah disampaikan sama Bu Titi dan juga teman-teman tadi, kita juga sudah mengetahui, kita juga jadi mengetahui tentang jenis uang berbasis elektronik. Nah, semakin berkembangnya zaman, pastinya juga kan uang juga memiliki caranya tersendiri untuk mengupgrade, ya, atau memperbarui cara pembayarannya, seperti yaitu berbasis elektronik ini. Nah, contoh dari uang berbasis elektronik ini seperti ya itu tadi. Nah, sebelum itu uang berbasis elektronik ini kan biasanya disebut dengan e-money atau electronic money, ya kan? Biasanya itu yang kita gunakan seperti GoPay, Dana, GoPay, Dana, dan juga OVO. Ya, itu memiliki kelebihan. Contohnya seperti lebih praktis dalam penggunaannya. Jadi kita itu dapat melakukan transaksi dengan jumlah yang semau kita, tapi harus sesuai dengan saldo yang kita punya juga. Karena kita nggak mungkin akan menggunakan yang lebih dari saldo yang kita punya. Selain itu, selain bisa digunakan selain bisa praktis juga, uang elektronik money ini juga dapat digunakan kapanpun. Jadi di saat kita butuh ya, seumpama kita sedang bepergian, kita ingin membayar atau melakukan transaksi, tapi kita kan nggak harus mendatangi orang tersebut. Nah, kita bisa menggunakan e-money tadi lewat GoPay atau OVO, tentu saja seperti itu. Oke, ya. Ada lagi? Oke, Mbak. Itu tadi kan udah uang elektronik atau non tunai. Saya yang kita dapetin kali ini juga bisa tentang kelebihan sama kekurangannya uang tunai. Kelebihannya itu kita karena Indonesia masih terlalu jarang ada mesin untuk uang elektronik, karena mesin
mesin elektronik itu biasanya ada di kota-kota besar aja, di pelosok-pelosok itu pasti belum ada. Jadi ya banyak banget kelebihan yang didapat dari uang tunai. Di samping itu, uang tunai juga memiliki kelebihan. Kalau kita menarik uang tunai atau memiliki uang tunai dari jumlah yang banyak, itu mempunyai resiko kriminalitas yang lebih besar. Oke, luar biasa. Ada lagi? Ada lagi? Sudah. Oh iya, silakan. Dari pembelajaran ini tadi, saya juga bisa membedakan apa uang asli dan juga uang palsu, yaitu dengan cara dilihat di laba terawang. Nah, dan juga kita mengetahui gimana caranya menyampaikan kepada orang tua agar mengetahui itu uang palsu atau tidak gitu loh, dengan cara pendidikan formal dan juga edukasi yang sudah ditentukan lewat iklan di televisi. Oke, luar biasa. Oke, tadi sudah kita menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini. Sekarang kita masuk ke refleksi ya. Oke, refleksi kali ini, apa fungsi asli dari fungsi turunan dan uang? Tadi sudah disampaikan ya. Apa tadi? Untuk alat tukar lebih sesuai buat fungsi aslinya. Oke. Materi apa yang sudah kalian pahami tadi? Saya Oke. dari pengertian uang dan juga uang. Oke. Konsep uang ya. Oke. Berikutnya, uang apa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Uang apa tadi? Uang kertas dan uang logam. Uang kertas dan uang logam termasuk uang apa tadi? Uang kertas. Bentar. Karena kalian semua sudah paham, sehingga sekarang ada RKPD untuk mandiri. Saya ingin melihat kemampuan kalian sampai di mana. Gantiin. Ini ya? Gantiin foto.
Sudah semua? Sudah. Ada yang perlu ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, sudah? Ya, oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.